Selamat berjumpa kembali dengan program wawancara khusus Perspektif Baru dengan saya, Hayat Mansur sebagai host favorit Anda. Sedangkan narasumber kita hari ini adalah seorang perempuan profesor yang menekuni penelitian ganggang atau algae sebagai sumber energi terbarukan dari laut, yaitu Ibu Profesor Insinyur Yeni Rizkyani, DIA, PhD, founder Bioekotok Research Center, dan juga dosen di Universitas Brawijaya. Halo Bu Profesor Yeni. Halo. Sahabat Perspektif Baru dan juga Bu Yeni, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Pemerintah melaporkan total luas wilayah laut zona ekonomi eksklusif Indonesia mencapai sekitar 2,5 juta kilometer. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam kelautan yang sangat besar. Salah satunya adalah algae atau yang di sini dikenal ganggang. Nah, Bu Yeni, bagaimana potensi algae ini sebagai energi terbarukan untuk menghasilkan listrik? Ya, algae sebagai energi terbarukan itu sangat potensial, ya, terutama di negara yang memiliki laut yang luas seperti di Indonesia. Di beberapa negara di Eropa seperti di Perancis dan di Hungaria itu telah ada model atau prototipe yang diusulkan untuk aplikasi mikroalgae sebagai biolem, ya, yang diterapkan di fasilitas umum, walau sebenarnya masih dalam bentuk prototipe. Saya sendiri sebenarnya ketika beberapa kali kunjungan ke Perancis, karena saya punya kolaborasi dengan riset di universitas di sana, memang belum menemukan penerapannya langsung ya secara real ya pada kondisi real ya. Namun menurut saya itu sangat dimungkinkan untuk diterapkan ya. Banyak hasil-hasil penelitian yang sudah diterbitkan dalam hal ini hubungannya dengan algae, baik itu berupa mikroalgae maupun makroalgae ya, untuk sumber daya terbarukan dalam hal ini untuk listrik ya. Untuk algae sendiri bisa sebenarnya difungsikan berasal dari karbohidratnya ya, yang bisa menghasilkan energi listrik atau etanol gitu ya. Kemudian juga bisa dari minyaknya, ini yang bisa menghasilkan energi biofuel atau biodiesel, kemudian bisa berasal dari biomass ya, dan itu bisa menghasilkan jenis solid fuel, dan juga bila dikultur algae ditambah dengan adanya sinar matahari dan adanya tambahan zat besi, zat tertentu, itu bisa menghasilkan energi baterai sebenarnya. Dan ini ada contoh-contohnya yang sebenarnya bisa diterapkan. Nah, Bu Yeni, algae sebagai menghasilkan energi listrik itu berapa watt? Kalau sebenarnya istilahnya itu di sini voltase ya. Pernah ada penelitian sekitar 1,5 sampai 1,6 voltase itu yang pernah dicobakan ya, dari hasil energi hasil dari fotosintesa. Kalau wattnya sendiri saya belum tahu, tapi voltase istilahnya 1,5 sampai 1,6. Bagaimana pemanfaatan algae di Indonesia dan apakah potensi algae di Indonesia ini cukup banyak? Di ini ya, mulai dari makroalgae. Sebenarnya kan makroalgae itu banyak ya, juga mikroalgae ya. Yang paling banyak dimanfaatkan itu adalah mikroalgenya sebenarnya. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri sampai sejauh ini belum ada penerapan ya, tapi baru sampai tahap feasibility study ya. Jadi untuk di Indonesia, potensi di Indonesia dan di negara lain itu sebenarnya relatif sama. Jadi kita sebenarnya kalah di sistem ya. Ya, ini tentang pemanfaatan sebagai energi listrik di Indonesia ya. Pemanfaatannya masih
belum ada, artinya belum ada penerapan, tapi masih baru prototype ya. Dan kita sebenarnya skalanya itu di sistem yang ada di Indonesia ini kurang mendukung ke arah yang diharapkan. Sebagai contoh, ketika kita mengusulkan sebuah pilot plan untuk koleksi alga dari laut Indonesia saja, para ya istilahnya decision maker ini memang kurang merespon ya. Jadi sehingga kita sebenarnya tertinggalnya di situ, mulai dari dasar ya, dari dasar penelitian dasar ya. Sementara untuk koleksi spesies baru perlu dukungan taksonomis ya misalkan ya. Sedangkan di Indonesia seorang taksonomis itu memang kurang dihargai, dan lebih dihargai produk-produk yang bisa menghasilkan atau komersil. Jadi kalau tidak ada komersil maka tidak dapat dana, itu istilahnya. Sehingga memang kita tertinggal dalam hal sains di tingkat dasar. Nah ini tantangannya. Iya. Nah itu tantangannya. Nah pertanyaannya adalah apakah untuk mengembangkan alga ini membutuhkan biaya besar? Ya relatif sebenarnya ya, relatif sekali. Jadi biaya untuk bioreaktor misalkan untuk atau kolam itu yang sebenarnya yang utama dibutuhkan ya. Kemudian nutrien, kemudian dan itu juga tergantung pada seberapa besar kapasitasnya ya. Namun sebaiknya memang dimulai dari hal-hal yang kecil ya, untuk pengembangan pilot plan terlebih dahulu. Jadi itu bisa diterapkan ya. Ada suatu analisis sebenarnya bahwa antara produksi fuel yang berasal dari fosil atau konvensional energi itu dibandingkan dengan bahan bakar dari mikroalgae itu hampir sama menurut feasibility study tadi ya. Namun dengan penerapan pajak yang lebih tinggi pada bahan bakar konvensional dan dengan sebenarnya dengan investasi konservasi lingkungan. Nah, kita kalau seandainya menerapkan itu dari algae, itu kan sudah berinvestasi untuk lingkungan ya. Artinya kita juga investasi untuk masalah jangan sampai menambah problem pada perubahan iklim misalkan. Itu akhirnya bila itu diterapkan itu kan menjadi nilainya itu sebenarnya menjadi murah dan efektif ya dengan penggunaan algae. Dan itu menjadi suatu hal yang bernilai lebih ya. Dan sebenarnya ada formula perhitungan sendiri ya untuk memperhitungkan cost ya. Sudah ada studi ini di negara lain, dan untuk di Indonesia saya kira ini perlu ya. Kira-kira ini hitungannya itu dolar sekitar $2,95 per kilogram untuk yang foto bioreaktor itu sudah dianalisis oleh peneliti dari Amerika ya, sampai $3,8 per kilogram itu. Ya intinya ya, kenapa Pak? Ya. Pak Hayat. Selain algae mempunyai nilai positif atau keunggulan dari sisi investasi untuk lingkungan atau seperti climate change. Nah, apa nilai lebih lagi algae ini sebagai energi terbarukan untuk menghasilkan listrik dibandingkan sumber-sumber energi yang lainnya? Ya, algae itu mudah tumbuh. Ya, di mana saja itu bisa tumbuh, terutama yang mikroalgae, ya. Kemudian jadi kita tahu juga siklus pertumbuhan dan perkembangbiakannya cepat ya, dan algae ini memiliki efisiensi proses fotosintesis yang tinggi ya. Untuk menghasilkan energi listrik itu dibutuhkan oksigen yang tersedia secara berkelanjutan, dan untuk menghasilkan oksigen yang berkelanjutan itu mikroalgae itu dapat digunakan sebenarnya. Jadi reaksinya itu adalah reaksi berkelanjutan ya. Dan juga kita lihat dari sisi
penggunaannya untuk alge ini dia tidak ya artinya tidak berkompetisi dengan kebutuhan pertanian atau kebutuhan pangan ya, dalam hal ini pangan, dan juga dinilai ramah lingkungan, mampu mengurangi emisi karbon di udara ya, kemudian dapat dengan mudah dikembangkan di skala produksi yang lebih besar juga dengan adanya sinar matahari ya. Dan alge ini juga dapat tumbuh dengan menggunakan media air laut ataupun air tawar, bisa juga dikembangkan dengan air limbah ya. Dan ini tidak menghabiskan persediaan air bersih ya. Itu bisa dimanipulasi begitu ya. Apa yang perlu dukungan yang perlu diberikan oleh pemerintah untuk bisa alge ini menjadi sumber energi terbarukan, terutama termasuk diantaranya untuk listrik? Untuk dukungan pemerintah, ya saya pikir ini diawali dari studi dulu atau penelitian, itu menjadi suatu keharusan ya, penelitian yang kaitannya dengan alge dan bagaimana ya bisa menghasilkan energi listrik dengan berbagai metode, dan karena kita lihat juga ada banyak sekali spesies mikroalge ya, makroalge saja banyak ya di dunia itu tidak terhitung jumlahnya. Walaupun dalam segi kelas itu ada rhodophyta, ada alga merah, ada phaeophyta, ada alga coklat, dan alga hijau gitu ya. Tapi jumlahnya banyak sekali dan setiap spesies itu memiliki kandungan yang berbeda untuk lipid misalkan. Oilnya itu berbeda kandungannya ya. Jadi spesies mana saja misalkan kalau untuk mikroalge juga ini ada banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya, dan jumlah spesiesnya juga ada spesies-spesies tertentu yang bisa dikembangkan karena kaitannya dengan oil ya, dan konten dari kimia mikroalge itu sendiri ya. Ini saya pikir dukungan pemerintah untuk penelitian itu perlu dikembangkan, dan juga saya pikir arahnya nanti bagaimana universitas itu juga bisa bekerja sama dengan industri ya, dengan pihak lain untuk mengembangkan hasil dari penelitian itu sendiri ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan ataupun menerapkan hasil penelitian itu sendiri, kita membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain, dalam hal ini industri. Ya. Bu, bukankah kita bisa mengambil atau mengikuti hasil penelitian yang sudah dilakukan di luar negeri untuk pengembangan alge ini, jadi tidak usah melakukan penelitian ulang dari awal? Iya, sebenarnya begini, contoh makroalge yang di luar negeri itu tidak sama dengan, tidak semuanya sama, artinya ada yang sama dan ada juga yang tidak sama dengan di Indonesia. Artinya memang ada penelitian penggunaan makroalge untuk energi terbarukan itu dari jenis laminaria ya. Laminaria itu hanya tumbuh di Eropa atau di Amerika, tidak tumbuh di Indonesia ya. Itu penelitian yang saya temukan itu ya. Ada spesies-spesies yang tertentu yang memang spesifik dia di laut tropis, tapi ada juga yang hanya subtropis. Itu. Kemudian memang kita juga bisa mengembangkan dari hasil penelitian apa yang dihasilkan oleh mereka, dan kita memang harus pintar-pintar memilih spesies-spesies mana saja yang bisa dikembangkan di Indonesia ya. Kalau untuk mikroalge ini relatif sama ya, artinya antara yang Indonesia sama yang luar itu bisa dikembangkan, dan kita bisa juga mendapatkan strain itu dari luar dan dikembangkan di Indonesia. Ya. Jadi hasil penelitian Bu Yeni selama ini, apa sih nilai
keunggulan atau nilai positif dari alge yang ada di Indonesia untuk energi terbarukan? Kita melihat dari strain ya. Jadi kami sebenarnya mulai dari penelitian dasar dan kita setelah melakukan sampling di berbagai tempat di Indonesia, bekerja sama juga dengan teman-teman dari universitas di Eropa yang sebagian besar itu didanai oleh proyek dari Uni Eropa, dan kami telah melakukan sampling ke berbagai tempat di Indonesia untuk menemukan strain-strainnya. Ada strain baru dalam hal ini, strain yang spesifik Indonesia untuk mikroalgae. Contohnya misalkan Haslea nusantara, ya, ini kita beri nama Nusantara di belakangnya karena memang itu ditemukan di Indonesia. Walaupun Haslea itu ada juga genus Haslea itu ada di Eropa juga dan ada juga di Amerika dan di tempat lain. Tapi beda spesies, ya, spesies yang di Eropa itu namanya lain ya, Australia namanya. Tapi kalau di Indonesia kita nemukan di Pulau Seribu misalkan itu Haslea nusantara gitu. Kemudian juga ada diatom dari selatan Pulau Jawa, itu namanya Catenula javanica, kita tambahkan javanica ya, walaupun ini belum dipublikasi, ini masih dalam proses publikasi, dan ini strain-strain baru itu kita harus melihat kandungan kimia yang bisa dikembangkan nanti untuk arah energi terbarukan ya. Jadi kita mulai mengembangkan dari spesies-spesies yang ada di Indonesia dan kita kembangkan, dan mau nggak mau kita harus berangkat dari yang dasar dulu ya, yang dasar dulu kita sampling. Ini ada sekitar di atas 500 spesies yang ditemukan, kita sampling takson baru ya, bukan takson baru ya, takson yang ada di Indonesia. Dan kalau kita bandingkan dengan di tempat lain seperti di Galapagos ya, itu Galapagos itu tempat peneliti siapa itu yang teori evolusi Darwin itu yang memang sering melakukan penelitian itu di Galapagos. Kita ternyata biodiversity diatom yang di Indonesia itu hampir 2 kali lipat daripada di Galapagos ya. Dan juga di Red Sea, kita bandingkan dengan di Laut Merah dan juga di tempat lain, Martinique ya. Dan biodiversity di Indonesia itu tinggi sekali, dan kita mau nggak mau harus mengembangkan ya spesies atau kekayaan yang ada di Indonesia ya. Artinya itu spesies dari Indonesia kita hargai, itu kalau perlu itu kita jadikan paten ya, patennya juga dari Indonesia. Nah itu kan lebih baik daripada kita harus menggunakan yang lain ya, spesies lain, itu menurut saya. Jadi makasih memang, Bu Yeni. Ya. Ya, jadi biodiversity di Indonesia sangat beragam dan sangat kaya. Jadi mari saatnya kita mengembangkan biodiversity kita, termasuk salah satunya adalah ganggang untuk energi terbarukan. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.